Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Julminggu Jetiana Seli, Sarjana Teknik Magister Komputer, dosen pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Ribuana Karabahi. Melalui kesempatan ini, mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah analitik dan perencanaan sistem, di mana tujuan dari mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi sistem informasi, kemudian yang kedua memahami tahapan dalam analisa dan perencanaan sistem informasi, yang ketiga mahasiswa memahami pentingnya perawatan media pembelajaran yang saya pergunakan, yaitu laptop, LCD, kemudian ada HP, kemudian ada asesmen, kemudian ada aspek penilaian. Itu aspek asesmen dan aspek penilaian ada 4. Yang pertama adalah disiplin, kemudian sopan santun, kemudian ada tanggung jawab, dan tes. Penilaian di sini itu berjumlah 4 aspek, itu saya beri 30%. Kemudian untuk penilaian itu 10% itu tatap muka dalam kelas, kemudian ada tugas 10%, kemudian UTS 15%, dan ujian akhir semester 35%. Tujuan yang dapat saya di bidang pengajaran dari pemaparan ini adalah dalam rangka wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Selanjutnya kita masuk pada mata kuliah inti dengan pokok bahasan desain sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan yang ketiga, karena pertemuan yang pertama itu tentang definisi sistem dan yang kedua adalah karakteristik dari sistem. Namun sebelum kita mulai perkuliahan ini, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Ibu dosen dan teman-teman, izinkanlah saya berdoa menurut ajaran agama saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, sumber segala berkat, di saat siang hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga kami tiba di tempat ini dalam keadaan selamat. Sekarang tibalah saatnya kami mau belajar. Tuhan berkati kami. Biarlah apa yang kami belajar kami bisa memahami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah pelanggaran kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, hari ini kita akan melanjutkan ya. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Nah, flowchart dapat menolong analisis dan programmer, begitu. Flowchart dia bisa menolong kita karena itu buat alur diagram, begitu. Jadi alur yang untuk kita buat suatu perencanaan itu kita sangat terbantu oleh flowchart, begitu. Kemudian flowchart juga biasanya mempermudah penyelesaian suatu masalah, khususnya masalah yang perlu dipelajari dan dievaluasi. Tujuannya adalah untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah. Yang berikut adalah menggunakan simbol-simbol standar. Ya, di sini ada cara contoh untuk membuat flowchart. Simbol-simbolnya ada di sini. Jadi misalnya untuk surat
atau blanko. Blanko biasa ada pembentuk sendiri. Itu untuk simbol-simbol flowchart. Kemudian tanda panah. Tanda panah itu simbol apa namanya begitu. Itu di simbol-simbol dari flowchart. Semua sudah ada di catatan. Kemudian berupa formulir. Formulir seperti apa? Begitu. Kemudian ada jenis-jenis flowchart. Yang pertama adalah flowchart system. Flowchart system. Flowchart system kemarin juga kita sudah belajar. Itu tentang apa flowchart system? Flowchart system. Itu ya. Flowchart system tentang apa? Ya, kita flowchart system. Oh ya. Yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Ya. Kita belajar sistem biasanya, misalnya kita buat diagram alir, flowchart. Misalnya kita ambil KRS contoh seperti itu. Nah, sistem di dalam ada berapa entitas? Entitasnya adalah misalnya 2 atau 3. Yang pertama, misalnya kalau KRS bagi kalian duluan, mahasiswa. Kemudian dari pihak BHK. Kemudian di yang ketiga siapa? Ada dari BHK? Untuk KRS. Pengambilan KRS. PLBA. Kemudian ke? Ya. Berarti ada 4 entitas. Nah, 4 entitas dia bekerja dalam sistem. Bukan 4 entitas tidak boleh sebut sistem di dalam 4 entitas. Sistem itu benda mati. Begitu. Sistem bukan kata ini, dia cuma kata kerja. Jadi kita yang bekerja dalam sistem. Seperti itu. Bisa ya? Jadi kalau flowchart sistem berarti dia secara alur. Kemudian ada flowchart step work. Ada dokumen. Nah, dokumen itu seperti apa dokumen? Kalau yang nomor 2 kita tidak terlalu pakai. Yang dokumen seperti apa, kemudian yang program seperti apa, flowchart program. Istilah flowchart program itu berbicara tentang apa? Semua sudah ada, kemarin suka itu? Ya. Flowchart program dihasilkan dari flowchart sistem. Flowchart program merupakan keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau prosedur. Langkah-langkah dasar yang harus dilakukan oleh analisis sistem di dalam tahap analisis sistem yaitu 1. Mengidentifikasi, yaitu mengidentifikasi masalah yang terjadi. 2. Understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. 3. Analis, yaitu menganalisis sistem. 4. Report, yaitu membuat laporan hasil dari analisis tersebut. Baik, terima kasih. Jadi itu langkah-langkah kita membuat suatu sistem yang paling penting dalam analisis sistem. Kemudian yang berikut adalah kita masuk di metode. Nah, metode sistem kemarin kita sudah belajar ada berapa metode kira-kira yang kita pakai untuk membuat suatu misalnya suatu perencanaan sistem. Contohnya, kira-kira ada berapa langkah yang kita ambil? Langkah-langkah kita membuat perencanaan sistem. Yang pertama apa? Yang pertama adalah identifikasi, yaitu mengidentifikasi masalah. yang pertama adalah identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah kita perlu misalnya masalah apa? Masalah apa yang sesuai dengan judul yang nanti kita ambil. Kira-kira ada berapa masalah? Dari berapa masalah itu, kemudian yang kedua kita buat apa?
Understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. Memahami kerja dari sistem yang ada. Nah, kita memahami kerja, misalnya masalah yang kita dapat. Oh, misalnya di sini, di instansi ini atau di Program Studi Teknik Informatika, misalnya di sistem informasi manajemen, misalnya manajemen yang ada di Prodi TI, itu kurang bagus. Nah, kira-kira kita buat apa sehingga manajemennya baik? Ada dari langkah-langkah itu, kira-kira kita pakai apa sehingga kita bisa membuat masalah itu menjadi baik? Report. Ya? Report. Report. Jadi itu membuat laporan hasil analisis. Membuat laporan hasil. Kita sebelum sampai ke laporan kita buat apa dulu? Gitu. Kan tadi kan kita baru identifikasi. Kita analisis. Kita analisis dulu. Kira-kira dari berapa masalah kita ambil satu. Harus ada batasan. Batasan atau biasa disebut apa? Di situ ada toh batasan atau kata lain batasan adalah instansi misalnya untuk input kalian ke sana untuk mencari tahu apa itu data yang di sana, masalah yang terjadi di instansi tersebut. Misalnya input tentang judulnya sistem informasi keuangan misalnya. Berarti data-data apa saja yang menyangkut tentang keuangan itu yang diambil. Kemudian yang pengolah atau proses, kita setelah ambil data dari instansi tersebut, kita akan masuk ke kita kasih masuk data ke laptop, kemudian kita mulai hasilnya berupa apa hasilnya? Output adalah hasil dari laporan yang kita sudah olah berupa laporan. Kemudian yang berikut adalah kita akan belajar tentang habis kita input, kemudian kita olah atau proses, kemudian kita hasilnya seperti laporan. Kita akan tahu dulu kira-kira karakteristik sistem seperti apa saja tujuan kita, kemudian komponen-komponen apa saja yang harus kita buat. Nah, sebelum itu Ibu akan mengajukan pertanyaan dulu. Yang pertama adalah langkah-langkah dasar yang harus dilakukan oleh analis sistem di dalam tahap analis sistem. Itu. Ya. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Nah, flowchart dapat menolong analisis dan programmer, begitu. Flowchart dia bisa menolong kita karena itu buat alur diagram, begitu. Jadi alur yang untuk kita buat suatu perencanaan itu kita sangat terbantu oleh flowchart, begitu. Kemudian flowchart juga biasanya mempermudah penyelesaian suatu masalah, khususnya masalah yang perlu dipelajari dan dievaluasi. Tujuannya adalah untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah. Yang berikut adalah menggunakan simbol-simbol standar. Ya, di sini ada cara contoh untuk membuat flowchart. Simbol-simbolnya ada di sini. Jadi misalnya untuk surat atau blanko biasa ada pembentuk sendiri. Itu untuk simbol-simbol flowchart. Kemudian tanda panah itu simbol apa namanya begitu. Itu di simbol-simbol dari flowchart. Semua sudah ada di catatan. Kemudian berupa formulir seperti apa? Begitu. Kemudian ada jenis-jenis flowchart. Yang pertama adalah flowchart system. Flowchart system kemarin juga kita sudah belajar. Itu tentang apa flowchart system? Flowchart system. Flowchart system tentang apa? Ya, kita flowchart system. Oh ya. Dia yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Ya.
Kita belajar sistem biasanya, misalnya kita buat diagram alir, flowchart. Misalnya kita ambil KRS, contoh seperti itu. Nah, sistem di dalam ada berapa entitas? Entitasnya adalah misalnya 2 atau 3. Yang pertama, misalnya kalau KRS bagi kalian duluan, mahasiswa. Kemudian dari pihak BAK. Kemudian di yang ketiga siapa? Ada dari BAK? Untuk KRS. Dengan bilang KRS. PSLBA. Kemudian ke? Ya. Berarti ada 4 entitas. Nah, 4 entitas dia bekerja dalam sistem. Bukan 4 entitas tidak boleh sebut sistem di dalam 4 entitas. Sistem itu benda mati. Begitu. Sistem bukan kata ide, cuma kata kerja. Jadi kita yang bekerja dalam sistem. Seperti itu. Bisa ya? Jadi kalau flowchart sistem berarti dia secara alur. Kemudian ada flowchart step work. Ada dokumen. Nah, dokumen itu seperti apa dokumen? Kalau yang nomor 2 kita tidak terlalu pakai. Yang dokumen seperti apa, kemudian yang program seperti apa, flowchart program. Istilah flowchart program itu berbicara tentang apa? Semua sudah ada, kemarin suka itu? Ya. Flowchart program dihasilkan dari flowchart sistem. Flowchart program merupakan keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau prosedur. Harus tahu apa itu sistem, kemudian syarat-syarat sistem dan karakteristik sistem. Syarat-syarat sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan. Kemudian yang kedua adalah elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Yang ketiga adanya hubungan di antara elemen sistem. Yang keempat unsur dasar dari proses. Kemudian arus informasi, energi dan material lebih penting daripada elemen sistem. Yang kelima, tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. Kita masuk di karakteristik sistem, itu ada input, kemudian ada pengolah dan ada output. Menjelaskan definisi sistem informasi, kemudian memahami tahapan dalam analisa sistem dan perancangan sistem, kemudian memahami pentingnya perawatan dan pengembangan sistem informasi. Nah, flowchart dapat menolong analisis dan programmer, begitu. Flowchart dia bisa menolong kita karena itu buat alur diagram, begitu. Jadi alur yang untuk kita buat suatu perancangan itu kita sangat terbantu oleh flowchart, begitu. Kemudian flowchart juga biasanya mempermudah penyelesaian suatu masalah, khususnya masalah yang perlu dipelajari dan dievaluasi. Tujuannya adalah untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah. Yang berikut adalah menggunakan simbol-simbol standar. Itu untuk simbol-simbol flowchart. Kemudian tanda panah. Tanda panah itu simbol apa namanya begitu. Itu di simbol-simbol dari flowchart. Semua sudah ada di catatan. Kemudian berupa formulir. Formulir seperti apa? Kemudian ada jenis-jenis flowchart. Yang pertama adalah flowchart system. Flowchart system kemarin juga kita sudah belajar. Itu tentang apa flowchart system? Flowchart system. Flowchart system tentang apa? Ya, kita flowchart system. Oh ya. Yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Ya. Kita belajar sistem biasanya
Misalnya kita buat diagram alir, flowchart. Misalnya kita ambil KRS, contoh seperti itu. Nah, sistem di dalam ada berapa entitas? Entitasnya adalah misalnya 2 atau 3. Yang pertama, misalnya kalau KRS berarti kalian duluan, mahasiswa. Kemudian dari pihak BAK. Kemudian di yang ketiga siapa? Ada dari BAK? Untuk KRS. Pengambilan KRS. BA. Kemudian ke? Ya. Berarti ada 4 entitas. Nah, 4 entitas dia bekerja dalam sistem. Bukan 4 entitas tidak boleh sebut sistem di dalam 4 entitas. Sistem itu benda mati. Gitu. Sistem bukan kata ini, dia cuma kata kerja. Jadi kita yang bekerja dalam sistem seperti itu. Bisa ya? Jadi kalau flowchart sistem berarti dia secara alur. Kemudian ada flowchart step work. Ada dokumen. Nah, dokumen itu seperti apa dokumen? Kalau yang nomor 2 kita tidak terlalu pakai. Yang dokumen seperti apa? Kemudian yang program seperti apa? Flowchart program. Flowchart program itu berbicara tentang apa? Kita mengakhiri perkuliahan kita pada siang hari ini. Saya minta kesediaan satu orang berkumpul. Ibu dosen dan teman-teman, izinkanlah saya berdoa menurut ajaran agama saya yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, sumber kehidupan kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan perkuliahan kami hari ini. Tibalah saatnya kami mau pulang, kami minta Tuhan menyertai kami, jaga kami di tempat kediaman kami dengan keadaan selamat. Ampunilah pelanggaran kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai selamat siang untuk kita semua. Siang.